Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Rabu 24 November 2021, peringatan wajib Santo Andreas Dunglag dan kawan-kawan. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salah satu dari panca tugas gereja atau 5 tugas gereja adalah martiria atau kesaksian. Para rasul Kristus dan juga banyak orang kudus melakukan hal ini. Santo Andreas Dunglag dan banyak teman-teman misionarisnya yang kita peringati pada hari ini adalah juga seorang pengikut Kristus yang memberikan kesaksian di negara asalnya, Vietnam. Santo Andreas Dunglag adalah seorang imam diosesan atau imam projo yang menjadi martir Vietnam. Bacaan Injil pada hari ini juga berbicara mengenai kesaksian hidup yang mesti dihidupi oleh para pengikut Kristus. Suatu ketika seorang teman pernah bertanya, apakah dengan mengalungkan rosario pada lehernya di hadapan orang banyak dapat menjadi salah satu bentuk kesaksian? Ada juga yang bertanya, apakah dengan membuat tanda salib dan berdoa sebelum makan di sebuah rumah makan yang banyak didatangi banyak orang dapat menjadi salah satu bentuk kesaksian juga? Baru-baru ini gereja menunjukkan pada kita semua seorang kudus dari zaman kita sekarang ini, yaitu Beato Carlo Acutis. Dalam kesaksian hidupnya, ia mempublikasikan banyak dokumentasi mengenai mujizat Ekaristi yang sekaligus menjadi suatu bentuk pewartaannya melalui teknologi modern. Maka hal yang perlu kita renungkan ialah, masih relevankah bersaksi tentang Kristus di tengah situasi zaman kita saat ini? Ada begitu banyak cara dan sarana yang dapat kita gunakan untuk bersaksi mengenai iman kita terhadap Kristus. Yang terpenting adalah kita memberikan kesaksian yang mengalir dari iman kita secara otentik dan bukan hanya sebatas pencitraan saja supaya dinilai sebagai orang baik. Semoga kita tidak menjadi malu tetapi bangga beriman pada Kristus. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.